Kak, kembali lagi di podcast kita. Ngobrol asik, belajar menarik bareng anak MTS. Hari ini spesial banget loh, karena kita kedatangan tamu spesial, Kak. Sebentar, kita saking semangatnya sampai lupa loh kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Gani Fatanastani dan saya Gerarda Masakalita. siapa sih tamu kita hari ini? Kira-kira Tamu istimewa kita hari ini tuh guru yang pasti udah dikenal teman-teman lah, Kak. siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Bu Dina, guru bahasa Inggris tercinta. Halo, ya selamat datang di podcast kita ya Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kita di episode 1 ya, first time. Deg-degan sekali saya. experience. Iya. Ini perdana ya? Iya, Iya. perdana. Deg-degan sekali saya. Iya. Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Iya. Sebelum ngobrol serius ya Bu ya, saya mau tanya kira-kira Bu Dina dulu sukanya duduk ketika di kelas, suka duduk di belakang atau di depan nih? Waktu SMA, Iya. kalau menurut kalian wajah-wajahnya Bu Dina ini cocoknya duduk di depan apa di belakang? Di depan sih, karena kayak muka-muka anak smart gitu Oh, ya. gitu. Wah, berarti self brandingnya oke ya? Iya. Enggak, saya duduknya pasti saya senang itu duduk di paling belakang. Oh iya, berarti seperti sama kita ya. Iya, karena kan- biasanya suka tidur kalau nggak ngobrol sendiri. Gitu. Iya. Bu Dina ini apa dulu pernah tidur di kelas? Kalau tidur di kelas waktu pelajaran sih enggak. Iya. Tapi ya mungkin waktu istirahat ya tidur-tiduran gitu-gitu sih. Pernah dimarahin juga Bu? Kalau dimarahin guru, Iya. pernah saya. Siapa sih guru yang paling teringat? Waktu itu guru fisika. Fisika. Iya, waktu SMA itu guru fisika. Jadi saya duduk di paling belakang. Kebetulan ada temen nih curhat, Iya. gitu kan. Saking asiknya, ternyata apa namanya baru sadar kalau bapak guru itu memantau kita. Oh. Nah, akhirnya udah kamu keluar dan masih teringat sampai sekarang. Oh, Iya, tapi ya itu memang apa kita tahu kita ini duduk di paling belakang, kita harus tetap konsisten. Jadi pelajaran itu harus tetap diperhatikan. Jadi kita nggak Iya. ketinggalan. Tuh. Bu Dina nih banyak anak-anak yang banyak kali bertanya ya Bu sama Bu Dina. Teman-teman itu banyak suka kalau merasa belajar itu berat karena Oke. kadang kita merasa Terfokus ke tertuju nilai. ke nilai doang. Hmm. Kira-kira pendapat Bu Dina gimana? Jadi kalau masalah belajar itu berat, itu saya selalu menyampaikan ke anak-anak saya di kelas. Kamu kalau mau belajar itu enggak berat, kalau mau belajar itu terasa enak, jadikan belajar itu sebagai kebiasaan. Nah, kan pernah dengar kan Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Nah, jadi kalau belajar itu karena sudah terbiasa, maka kalian ini belajar dengan cinta. Akhirnya kalian jadi jatuh cinta sama yang namanya belajar. Nah, makanya saya sering mengajak anak-anak itu untuk setiap pulang sekolah saya kasih PR. Nanti kalau mereka terbiasa nih untuk belajar sampai rumah, belajar mengerjakan, buka kamus gitu kan. Apalagi kalau bahasa Inggris mapel saya. Ya, Kan isinya cuma hafalan, ya kan? Iya. Vocab, verb, adjective, gitu kan harus hafalan. Oh iya. Harus sering dibiasakan. Jadi belajar itu harus dibiasakan. Iya. Berarti Bu Dina itu suka mengasih PR kepada anak Suka kelasnya. banget, iya. Dan menurut Bu Dina nih, kira-kira lebih utama ilmu atau adab? Kalau saya yang pasti utama itu adalah adab. Oh, Iya, saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa sepinter apapun kalian, kalau adabnya nol, zong nanti. Nah, jadi logikanya begini, kamu pinter nih, gitu kan? Iya. Kamu pinter, tapi apa namanya? Kamu nggak punya adab, ya Iya. kan?
ini bapak ibu guru pun mau memberi nilai kamu lebih juga males gitu. Iya. Kamu pintar tapi kamu dengan bapak ibu guru nggak sopan, selengean gitu kan. Bapak ibu guru mau memberi nilai pun juga mau menambah nilai itu juga pikir-pikir. Iya. Ya, ini yang salah satu akhirnya harus beradab. Ini kan karena adab membawa kita ke jalan yang baik. Itu kan di Iya. situ. Kayaknya ini Bu Dina sudah lama ya menetap di MTS ini. Saya di sini sudah dari 2017. Wow, Jadi sangat lama ya. itu berapa? 8 tahun ya, nggak kerasa 8 tahun saya di sini. Iya. Ada nggak sih Bu murid yang pernah menginspirasi Bu Dina? Kayak gitu. Ada. Ada. Dulu waktu saya masuk ke sini nih, Iya. saya 2017 ya, masuk ke Iya. sini. Kebetulan beliau itu dulu saya jadi wali kelasnya nih. Oh, Iya. iya. Kalau pagi anak ini tuh bantu ayahnya jualan sayur di pasar pagi ya. Terus siangnya itu bantu ayahnya ke sawah, nggak salah waktu itu. Anaknya tinggi, terus dia itu memang cerita ke saya, Bu, nanti setelah ini saya mau gimana ya gitu. Karena kalau saya cuma begini aja, gimana ayah ibu saya? Oh, Saya iya. kepengen mereka itu menikmati enak. Sudah capek mereka, kasihan saya, dia bilang gitu. Lalu waktu itu saya bilang, kamu kalau mau jadi orang berhasil nih, kamu kudu nekat. Nah, itu. Jadi saya mengajarkan bahwa kunci hidup itu adalah kita harus nekat. Kita harus nekat, dan dari nekat ini kita imbangi dengan tirakat. Saya selalu mengajarkan itu. Artinya walaupun kita nggak punya list, udah kita nekat aja. Kita punya tekad yang kuat, kita belajar, kita sekolah, kita rajin puasanya, kita rajin salatnya, kita rajin wiridnya. Pasti ini nanti Tuhan menggiring kita kok. Saya yakin itu. Saya pengalamannya gitu. Nanti Tuhan pasti menggiring kita ke jalan yang kita inginkan. Iya. Kita mintanya kan ke Tuhan. Iya. Saya bilang itu ke yang bersangkutan itu. Akhirnya setelah itu dari sini lulus, dia sekolah SMA 3 tahun. Nah, setelah lulus SMA tuh yang saya kaget tiba-tiba waktu itu hari raya. Dia nge-WA pakai nomor baru. Bu, saya mau silaturahmi ke tempatnya Bu Dina gitu. Saya di-share. Ternyata dia sudah jadi TNI Angkatan Darat. Nah, dia ingat dengan pesan saya. Jadi setelah dia lulus dari MTS, ya kan, dia di SMA nih. Dari SMA tuh memang dia gencar latihan fisik gitu kan, olahraga, latihan fisik. Dia bilang, Bu, saya puasa Senin Kamis, Bu, dari kelas 1 SMA katanya. Terus saya juga nggak lepas dari yang namanya salat tahajud, Bu. Tuh anak ini saya ingat kata-katanya Bu Dina, dia bilang. Akhirnya setelah lulus SMA, Bu, saya daftar nih TNI. Di tempat daftaran itu saya juga banyak dibantu. Saya uang sakunya kurang, saya dikasih makan sama teman saya gitu. Saya terharu. Breakfast saya dikasih tahu itu. Terus akhirnya ketika dia sudah dilantik peresmian, dia penempatan, dia datang ke saya. Gitu. Dia ingat, maksudnya dia ingat cerita itu gitu. Dia datang ke saya. Tadi malam saya hubungi, saya izin ya, nanti saya sampaikan di ceritamu, saya sampaikan di podcast. Kebetulan yang menerima ibunya bilang, Bu, Tole lagi satgas di Papua, susah dihubungi gitu. Iya, sampai sekarang belum menikah, katanya masih merenovasi rumah bapak ibunya. Gitu. Memang dia luar biasa sekali ke orang tuanya. Kayaknya ini bisa menjadi patokan kita buat Betul. puasa Senin Kamis ya. Iya, Kan di ICP itu ada program puasa Senin Kamis kan. Luar biasa sekali itu programnya. Iya. Gitu juga. Jadi kalau ICP puasa Senin Kamis nih, bapak ibu guru di ruang guru itu juga ikut puasa loh. Menghormati juga ya. Bu, Iya, ya? jadi Iya. kami tidak hanya memberi aturan, tapi kami pun juga menerapkan aturan itu di ruang guru. Iya. Ya,
Jadi ketika Senin Kamis di ICP puasa, Bapak Ibu gurunya juga pasti ikut puasa. Oh iya. Toleransi banget. Iya, luar biasanya di MTS Darussalam itu ya salah satunya ini toleransi antara Bapak Ibu guru dengan murid-muridnya. Iya. Begitu pula dengan aturan-aturan yang saya kira anak-anak ini mudah menerimanya. Iya kan? Iya. Aturan dasar. Nah, Kalian sendiri juga melakukan itu enak toh? enak, alhamdulillah. Dengan lancar. Lancar saya lihat lancar kok ya. Iya. Terus gini Bu, Iya. kita mau minta tips gimana sih Bu biar belajar itu enak dan nyaman. Kira-kira gimana? Tips atau metode khusus? Oke. Belajar itu seperti yang Budina jelaskan tadi, Iya. belajar itu jadikan sebuah kebiasaan, ya kan? Tadi saya bilang witing tresno jalaran saka kulino, ya kan? Dari biasa kalian menjadi cinta. Nah itu, jadi belajar itu jangan dipakai sistem kebut semalam kan? Kalian bisa gitu ya? Iya. Besoknya ulangan, malamnya kalian ngebut belajar, itu yang bikin kalian nanti tertekan yaitu. Jadi seharusnya memang pulang sekolah kalian sempatkanlah waktu 1 jam, setengah jam, kalian buka lagi yang dipelajari tadi di sekolah. Lama kelamaan kan nanti kalian akan menghafal, iya Iya. kan? Nah, kalau kalian bikin sistem kopi semalam, kalian nanti yang tertekan. Iya. Nah, akhirnya kalian stres sendiri, pusing sendiri ya, belum Iya. tentu itu bisa masuk ke dalam kita kan. Kadang juga kalau kebut semalam itu selimut Nah. selimut suka ingin ngajak tidur gitu loh. Ya kan, belum lagi nanti godaannya ayo ngopi ya, Iya, kan? terus main HP. Iya, kayak Iya. gitu. Emang godaannya tuh Oh, oh. banyak banget ya ketika kita remaja gini. Betul. Buat ngisi aktivitas-aktivitas gitu juga biasanya suka belajar, terus ngikutin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti olimpiade gitu ya. Ekstra di sini kan juga banyak. Iya, ekstranya. Iya, luar biasanya MTS kita itu kan ekstranya luar biasa sekali, Iya. aktif ya. Iya, aktif, alhamdulillah, lebih maju. Kalau Gani ikut ekstra apa? Saya ikut ekstra PML sama English Club. Oh gitu, ikut ekstra apa? Mbak Ina? Sama. Wah ya, saya sering lihat tuh anak-anak pulang sekolah tuh antusias sekali ya. Iya. Hujan itu apa namanya, voli, hujan itu Iya. latihan pramuka, luar Iya. biasa sekali anak-anak Iya. ya. Semua yang dia inginkan itu memang harus ada usaha Iya ya. betul. Kita harus ada effort, ya. Iya. Untuk mendapatkan yang kita inginkan ini kita harus effort, ya kan? Nah, Iya. untuk mendapatkannya kita juga harus effort, kan gitu. Iya, aduh, masa lalu ya, masa lalu. Oh gitu, Masa lalu, nggak usah ya. dibahas kalau masa lalu ya. Iya, dibuang aja. Kita sosok masa depan aja ya. Iya. Sesuai dengan baik. Iya, betul. Sekarang giliran Kita ada pertanyaan cepat. ya kuis ringan ya Bu ya. Lebih suka kasih PR atau nggak kasih PR? Kasih PR Mapel favorit waktu sekolah? bahasa Indonesia, Ujian lisan atau tertulis? ujian tertulis. Sekarang kita tanya alasan Budina kenapa memilih pilihan tadi. Oke, kenapa Budina suka kasih PR? Iya. Di awal kontrak belajar bahasa Inggris ya, Mapel Budina kan bahasa Inggris nih. Iya. Budina selalu bilang, anak-anak, Budina pasti kasih PR. Kenapa? Biar kalian nanti kalau bahasa Inggris kan banyak hafalannya. Iya. Anak-anak itu Dan kalau mudah nggak di, diingat ya, Bu. kalau nggak Dan lupa juga. digembleng hafalan sama buka kamus, mereka kalau pelajaran suka nanya, Bu bahasa Inggrisnya ini apa? Bu bahasa Inggrisnya meja apa? Bu bahasa Inggrisnya buku apa? Padahal di kamus ada. Iya. Jadi itulah kenapa saya memberikan anak-anak itu PR, biar anak-anak itu terbiasa membuka kamus. Nah, biar anak-anak itu terbiasa, oh iya aku ada PR, jadi pulang sekolah terbiasa untuk belajar. Iya. Jadi akhirnya lama kelamaan mereka terbiasa untuk itu. Kalau nggak belajar rasanya nggak enak, Iya. kan gitu. Iya. Kayaknya guru-guru bisa mencontoh tips belajar Oh, Budina ya gitu, kayaknya ya. mudah-mudahan Seru dan tidak tegang loh ada. Enjoy. Iya, enjoy. Kemarin itu kelas saya pernah diajar 1 kali. Katanya itu, wah Budina itu seru banget ya Oh kalau gitu. ngajar. Iya. Alhamdulillah, amin. Next, semoga kelas saya. Oh gitu ya, amin. Ah. Amin. Kalau di MTS kita ini
eh, pilotingnya untuk guru mapel, penempatannya guru wali kelas ke kelas itu luar biasanya. MTS itu kita ditempatkan sesuai dengan karakter kita dengan kelas kita nih. Oh, Jadi iya. alasan kenapa saya tidak mengajar kelas kalian ya memang kelas kalian lebih sesuai dengan karakternya Bu Ayu, bahasa Inggris ya Bu Iya. Ayu ya. Beliau lebih karakternya lebih cocok di kelas kalian. Kalau Iya. Budina lebih cocoknya di kelas reguler gitu. Oh, Jadi iya. luar biasanya MTS Darussalam ini Ibu akademik Bu Zeni. Nah, Wow. ini luar biasa sekali nih pembagian jam, pembagian tabulasi, pembagian guru-guru mapel ini sudah disesuaikan dengan karakter Iya. kelas. Nah, misal nih saya seperti ini, saya cocoknya di kelasnya anak-anak putri gitu. Semoga lain kali kita bisa undang Bu Zeni ke sini. Iya. Iya. Podcast kita. Seputar akademik kalau Bu Zeni. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir atau ketiga? Yang kedua ya, mapel favorit sekolah dulu apa Bu? Saya sukanya bahasa Indonesia. Wah. Kenapa kok bisa suka sama Karena saya tipe orang yang nggak mau mikir keras. Oh iya. Saya maunya santai, saya maunya nggak tegang. Kalau bahasa Indonesia kan saya rasa pelajaran yang paling enak ya. Iya. masih bisa dilogika? Iya, kalau matematika, kimia itu kan pakai rumus, pusing saya. Saya kira semua guru itu suka sama matematika loh. Jadi kalau orang pintar banget. iya kan, Iya. kalau matematika itu udah pasti apa namanya afirmasinya pinter, rajin gitu kan. Iya. Saya suka bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan kita tinggal jawab pakai nalar aja udah bener Iya. kan, nggak perlu mikir keras. Enggak itu tuh Bu, dulu juga enggak suka sama bahasa Inggris atau gimana? Nggak suka saya. Enggak suka. Apa alasannya dulu nggak sih? Bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita ya. Iya. Saya sulit belajarnya itu saya sulit gitu loh. Lalu kemudian tak kenapa karena waktu itu lapangan pekerjaannya yang jurusan bahasa Inggris itu banyak. Oh banyak ya. Jadi saya mencari yang dimana saya setelah kuliah saya harus bekerja. Jangan Oh. pertimbangkan Iya. Maka dari itu saya belajar lagi bahasa Inggris. Saya membiasakan diri belajar bahasa Inggris. Makanya akhirnya sekarang ada kecintaan sama bahasa Oh Inggris. iya, ternyata nggak semua guru itu ngambil mapelnya sesuai mapel favorit dulu ya Bu Iya ya. betul. Oh iya. Sekarang ke alasan yang pertanyaan terakhir. Iya. Ujian lisan atau tertulis? Saya lebih suka ujian tertulis. Wow, alasannya kenapa nih Bu? Kalau tertulis itu begini. Kita dari tulisan itu kan bisa melihat karakter ya. Iya. Misal nih kalian, aku nggak senang bahasa Inggris, ya sudah kalian nulisnya tuh ogah-ogahan kan kelihatan. Iya. Nah, jadi dari tulisan itu nilai itu bisa dipertimbangkan juga. Oh, iya. Yang rajin biasanya nulisnya juga runtut Iya, bagus. gitu kan. Kalau yang rasa-rasan apa ogah-ogahan gitu kan Iya. nulis gitu kan. Jadi dari Iya. tulisan itu kita bisa menilai. Oh, berarti guru itu nggak melihat dari smartnya ya Bu ya? Melihat dari sematnya iya salah satunya, kemudian iya, karakter karakter, anaknya juga iya. dijadikan bahan pertimbangan. Iya. Makanya kan di rapot itu ada nilai aspek psikomotorik, ya kan? Itu Iya. salah satu penilaian kita bahwa belajar itu nilai tidak hanya berupa angka. Iya. Nah, makanya ada karakter sikap, kepribadian, moral itu juga masuk ke dalam nilai kan? Nah, Iya. seperti itu. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Terus ini terakhir nih ya Bu ya. Boleh nggak ini gantian begini yang nanya? Oh boleh. Oke. Ini yang kami tunggu-tunggu. Kalau kalian nih jangan bilang mapel bahasa Inggris yang disukai loh ya, teman-teman Iya. saya di sini. Iya. Apa mapel yang kalian sukai selama ini? Kalau saya Gani, saya suka IPS karena suka gampang dihafal gitu. Oh, Kalau gitu. IPS iya. Banyak kan ya, kayak UUD, kayak sejarah. Iya, itu saya emang suka sejarah. Sejarah apa namanya kemerdekaan Indonesia, Iya. kemudian G13 PKI itu kan banyak. Iya. Lebih suka seperti itu. Iya, suka Oh. sejarah. Kalau mbaknya yang mata pelajarannya disukai Sama seperti ibunya. bahasa Inggris. Nah, cocok ini. Kenapa suka bahasa Inggris? Karena kayak ya rumus-rumusnya masih bisa dinalar. Oh, iya. Beda dengan matematika, fisika, Iya. terus.
Oh, Iya, makanya betul. ikut itu ya, ikut extra English club ya. Oh, itu Biar extra English Club. menambah itu, menambah skill belajar bahasa Inggris. Iya. Oh iya. Ada nggak sih keinginan kalian, Pak Bu, kami itu pengennya kayak gini loh kalau belajar gitu, ada nggak sih? Ini bisa nanti dijadikan Bapak Ibu guru untuk Iya. apa namanya introspeksi ya. Jadi Iya. kita tidak hanya menuntut kalian, kalian juga boleh ini menilai Iya. kita untuk bahan kita Iya. pembelajaran. Kalau dari kelas saya itu kan berbeda dengan Iya. ada ya. Mm-mm. Itu gurunya itu alhamdulillahnya ramah-ramah dan langsung paham kalau menjelasin. mm-mm. Cuman itu minusnya itu tegang Oh biasanya. gitu, kenapa Iya, tegang? tegang kayak kurang ice breaking biasanya. Oh gitu, Nah, saya suka IPS karena gurunya itu suka ice breaking juga biasanya setelah materi nonton film. Jadi anak-anak lebih leluasa terus suka belajar dengan materi-materinya. Oh gitu. Iya. Nah ini Pak Bu bisa kita jadikan introspeksi ya di kelasnya Mas Gani. Ini suasananya tegang. Jadi ayo mulai besok kita lebih giatkan ice breakingnya biar kelasnya Mas Iya. Gani nggak tegang ya. Iya. Nah kalau Mbak Arda yang mungkin yang bisa Bapak Ibu guru jadikan introspeksi. Kalau secara keseluruhan kayaknya nggak ada dulu, semuanya sudah bisa dipahami. Itu masih ya semuanya masih bisa dipahami, masih bisa dinalar. Kayaknya saya pengen itu deh, rolling guru setiap minggu. Oh Ingin gitu. merasakan suasana yang berbeda. Oh iya, Oh iya. bisa nanti disampaikan ke Ibu Akademik untuk dijadikan program Iya. pertimbangan Bu program Feni. selanjutnya ya. Iya. Ya. Ya, terakhir nih Bu ya, Iya. apa kira-kira pesan singkat buat siswa-siswi MTS ini? Oke, pesan singkat khususnya untuk anak-anakku MTS Darussalam yang tersayang, yang Ibu sayangi. Ayo kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkarakter dan beradab mulia, dengan harapan nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Ya, amin. Doa kami Bapak Ibu guru semoga semua anak-anak yang di sini bisa meraih segala impian mereka Amin. dengan lancar. Amin. Wah, luar biasa. Iya, terima kasih. Iya. Saya deg-degan sekali loh. Kemarin saya dihubungi Bu, jadi narasumber di podcast ya. Wah, ini topiknya apa ini? Saya duduk ya, Iya. deg-degan ya ini pertama kalinya. Ya, pertama kali Makasih. ya podcast Iya. First time and first Iya. experience. Nah, dan dari podcast kita hari ini hikmahnya bahwa adab itu penting ya daripada Penting sekali, berilmu. betul. Tapi ilmu kan juga harus tahu benda ada. Iya. Itu juga sebaliknya. Ya, terima kasih ya Bu Dina sudah Sama-sama. datang dan sudah Kembali isi podcast kami. kita. Sampai ketemu di episode berikutnya ya Bu. Ya, dan jangan lupa ikut PPDB MTS Darussalam tahun ajaran 2026 dan 2027. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.